Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tadi Syara Pratipta Rusno Miarso dengan NIM 2410942014. Saya akan membahas tentang pencemaran udara dalam mata kuliah pencemaran udara dan kebisingan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fajar. Yang pertama adalah sejarah pencemaran. Yang pertama adalah masa praindustri. Masa praindustri adalah masa di mana manusia belum mengenal industri sehingga sumber pencemaran udara hanya dari pembakaran menggunakan kayu bakar. Lalu ada masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan adalah di mana manusia mulai menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Lalu ada masa revolusi industri, di mana manusia mulai membangun industri-industri besar seperti mesin uap dan juga pabrik tekstil. Lalu ada masa di abad ke-20, di mana manusia mulai menyadari bahwa pencemaran udara itu sangat berbahaya untuk manusia. Lalu ada masa di mana era modern. Era modern adalah di di masa saat ini di mana industri-industri besar semakin banyak dan juga di kota-kota besar penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil semakin banyak sehingga pencemaran udara semakin meningkat. Lalu ada sumber pencemar udara. Sumber pencemar udara itu ada dua yaitu alami dan antropogenik. Sumber pencemaran udara alami berasal dari bencana alam seperti letusan gunung berapi. Lalu antropogenik berasal dari aktivitas manusia seperti eh, industri. Lalu ada jenis pencemaran udara. Jenis pencemaran udara ada empat, yaitu letak, jenis polutan, wujud, dan skala dampak. Untuk letak itu ada dua, yaitu indoor dan outdoor. Jenis pencemaran udara indoor itu adalah jenis pencemaran udara yang ada di dalam ruangan. Sumbernya itu biasanya dari asap rokok. Lalu jenis pencemaran udara outdoor itu adalah jenis pencemaran udara yang ada di luar ruangan. Untuk sumbernya itu biasanya seperti kendaraan bermotor berbahan bakar fosil atau dari kebakaran hutan. Lalu ada jenis pencemaran udara berdasarkan polutan, yaitu ada partikulat dan gas. Untuk partikulat itu seperti PM10 dan PM2,5. Contoh dari P, contoh dari partikulat itu seperti debu dan juga abu vulkanik. Lalu untuk gas itu ada contohnya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga gas metana. Lalu jenis pencemaran udara berdasarkan wujudnya. Jenis pencemaran udara berdasarkan wujudnya itu ada tiga, yaitu yang pertama ada gas. Ca- eh, Wujud gas itu seperti gas karbon monoksida dan gas metana. Lalu untuk cair itu seperti embun hujan asam. Lalu untuk padat itu seperti debu dan juga dan juga abu vulkanik. Lalu berdasarkan skala dampak itu ada tiga. Yang pertama itu lokal. Lokal itu seperti jenis pencemaran udara yang hanya ada di dekat sumbernya. Lalu regional itu seperti biasanya satu negara atau satu kota. Lalu global itu bersifat mendunia. Nah, untuk dampaknya, dampak dari pencemaran udara itu bisa dari kesehatan, da- yaitu dampak dari pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan terutama penyakit pernafasan seperti asma dan ISPA atau infeksi sistem pernafasan akut. Dan juga pencemaran udara bukan hanya berdampak pada manusia, tetapi juga terhadap lingkungan dan iklim, seperti efek gas rumah kaca yang menyebabkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan es di kutub itu mencair dan menaikkan permukaan laut, sehingga banyak negara-negara kepulauan yang mulai terkikis dari batas pantainya. Lalu untuk regulasi dari pengaturan pencemaran udara di Indonesia, itu ada dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang tersebut mengatur tentang uji emisi kendaraan bermotor untuk mengendalikan pencemaran udara. Agar kendaraan bermotor tidak melewati baku mutu. Lalu ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Regulasi utama soal standar baku mutu udara ambien, emisi sumber bergerak, dan sumber tidak bergerak.
Lalu dari Permen LHK nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.